Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Taman Siswa Nanggulan, yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan siswa, siswi, dan siswa baru kelas 10 SMK Taman Siswa Nanggulan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah, sehingga kita pada pagi hari ini bisa silaturahmi tatap muka, walaupun dalam pelaksanaan kita daring. Karena situasi dan kondisi saat ini, di musim pandemi ini, kita semuanya selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID yang sekarang ini baru dibilang baru menggila. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik siswa kelas 10 yang saya cintai dan banggakan, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa tatap muka walaupun dari daring kepada calon-calon siswa kelas 10. Siswa-siswa yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum materi saya mulai, perkenalkanlah dulu, karena kalau tidak perkenalan, tidak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum nanti acara dimulai, perkenalkanlah, saya nama Mujahidin, pangkat Inspektur 2 Polisi. Jabatan saya sebagai Panit Lantas Polsek Nanggulan. Untuk data keluarga, saya istri 1, anak 2. Yang pertama sudah kuliah dan anak yang kedua baru SMP kelas 2. Sedangkan untuk domisili saya di Wates, Kulon Progo, atau di sebelah timur alun-alun Wates. Silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku semuanya, kalau misalnya lewat di Wates, monggo silakan, pintu terbuka untuk mampir. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan dengan adanya program PLS di SMK Taman Siswa Nanggulan ini, kiranya anak-anakku semuanya, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang sudah resmi menjadi siswa di SMK Taman Siswa Nanggulan ini, diharapkan selalu taat aturan, selalu menjunjung tinggi nama baik sekolah. Itu pesan yang paling penting. Oke, kemudian saya lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini, tadi perkenalan sudah, saya lanjutkan dengan materi yaitu kenakalan remaja, dan nanti dilanjutkan adalah naswa. Akan saya mulai remaja dan kenakalan remaja. Di sini nanti akan saya sampaikan mengenai siapa yang dikatakan remaja, apa yang dinamakan dengan kenakalan remaja, kemudian seperti apa bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang berikutnya, naswa, minuman keras, dan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk penyimpangan dari kenakalan remaja yang bersifat fatal. Berikutnya, apakah perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh remaja itu bisa dihukum? Yang berikutnya, bagaimana untuk mengantisipasinya? Dan yang terakhir nanti adalah kesimpulan. Di sini akan saya sampaikan seperti tadi, yang pertama adalah siapa yang dikatakan dengan remaja. Yang dikatakan remaja adalah
bahwa sebuah fase di mana usia seseorang memasuki masa yang berada pada masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Fase ini dimulai pada usia 12 dan 8 atau sampai 18 tahun. Jadi anak-anakku sekolah, adik-adikku semuanya untuk kelas 10 siswa baru ini adalah menginjak dari SMP ke SMK, itu adalah menginjak fase remaja atau menjadi dewasa. Jadi diusahakan untuk pola pikir, pola kebiasaan harus sudah mulai berubah. Kemudian apa yang dinamakan kenakalan remaja? Yang dinamakan kenakalan remaja adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Kemudian ini. Terus seperti apa bentuk-bentuk kenakalan remaja? Di sini yang namanya bentuk kenakalan remaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenakalan remaja yang bersifat kejahatan. Contohnya satu, perkelahian, pengeroyokan, tawuran. Ini adalah mungkin adik-adik semuanya sudah banyak lihat di media sosial, di YouTube, dan mungkin ada cerita dari teman-teman, perkelahian, pengeroyokan, atau tawuran itu menjadi tren. Itu justru sangat itu merugikan bagi siswa semuanya. Karena apa? Nanti kalau sudah terlibat suatu perkelahian, pengeroyokan atau tawuran, baik antar sekolah dan mungkin antar geng, itu akan sangat merugikan dari untuk nanti masa depan siswa semuanya. Kemudian pencurian, perampokan. Berikutnya ancaman pemerasan, ancaman hukuman 9 tahun dilakukan mulai sarana elektronik, Facebook, Twitter, SMS, sarana elektronik. Ini sekarang juga baru ngetren sekali kepada siswa baru semuanya. Karena apa? Sekarang ada undang-undang ITE. Jangan sampai anak-anakku semuanya dalam hal di medsos, walaupun cuman candaan, kalau sudah di-upload di suatu medsos dan dalam uploadannya ada orang yang dirugikan, secara otomatis sudah akan terjerat hukum. Sudah banyak sekali, kemarin aja ada, belum lama ini, itu cuma dianya mengupload di suatu akun, dianya cuman bertujuan, ini juga ada di Kulon Progo, bertujuan cuman bercanda. Itu apa? Tapi itu dalam akunnya dia, uploadannya dia sudah merugikan, ada orang yang dirugikan, sehingga dia dilaporkan di kepolisian dan selanjutnya diproses di jalur hukum. Kemudian dengan Undang-Undang Narkotika Psikotropika Nomor 2 tahun 97, obat-obatan berbahaya dan minuman keras sesuai Perda Kulon Progo Nomor 08 tahun 2011. Kemudian perkosaan dan percabulan pasal 81, 82 dan Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Yang berikutnya, membawa senjata tajam. Ini adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bersifat kejahatan. Kemudian saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah kenakalan remaja yang tadi bersifat kejahatan, yang kedua adalah bersifat pelanggaran. Di sini contoh-contohnya yaitu adalah merokok, membolos sekolah, atau tata tertib orang tua dan sekolah. Inilah
yang namanya merokok ini adalah modal dasar. Survei membuktikan bahwa merokok itu adalah modal dasar orang tersebut mudah sekali kemasukan yang namanya barang narkoba atau obat-obat terlarang. Kenapa? Bukannya saya alergi kepada orang merokok, tetapi mayoritas yang sekarang ini berdasarkan survei bahwa orang yang merokok itu adalah modal dasar orang pengedar narkoba untuk mudah masuk dalam dianya beroperasi. Karena apa? Rata-rata yang namanya orang yang kecanduan narkoba, peminum, terus minum minuman keras atau obat-obat terlarang itu pada dasarnya dari awalnya dia punya hobi merokok. Apalagi kepada adik-adik semuanya yang notabene masih untuk tahap belajar, usahakan kalau bisa jangan merokok terlebih dahulu. Silakan kalau merokok nanti kalau sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bisa bekerja silakan. Tapi sementara kalau bisa, saya sarankan jangan sekali-sekali merokok terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti mudah sekali dalam hal pengedar-pengedar narkoba dalam aksinya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat-surat kelengkapan seperti SIM, STNK, kelengkapan kendaraan lainnya seperti spion, knalpot di Blombong, tidak menggunakan helm, serta berboncengan lebih dari 2 orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini saya sebagai Panit Lantas Polsek Nanggulan menghimbau sekali. Adik-adik semuanya kan sekarang baru umur sekitar berapa? Kira-kira sekitar berapa Pak sekarang umurnya? 16. 16 ada yang 16, ada yang 15. Secara otomatis rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Karena apa? Karena belum berumur 17 tahun atau belum mempunyai KTP. Sedangkan saya tahu persis untuk jarak atau tempat tinggal dari sekolahan ini sampai rumah mungkin jauh, usahakan untuk kalau berangkat sekolah nanti, kalau sudah ada proses pembelajaran tatap muka, udah boleh datang ke sekolah, usahakan untuk mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Minimal adik-adik semuanya kalau berangkat harus memakai helm. Kemudian yang kedua, pastikan kendaraan Anda yang Anda naiki atau Anda kendarai itu posisinya benar-benar sesuai dengan standar nasional. Dalam arti satu, kelengkapan kendaraan seperti spion harus 2. Kemudian tidak protolan. Ketiga, pastikan lampu depan dan lampu belakang itu posisinya nyala. Apalagi sekarang harus siang hari wajib menyalakan lampu atau light on. Kemudian jangan sekali-sekali knalpot yang di gelombong. Karena apa? Konsekuensinya sekarang perintah dari atas dari Kapolri bahwa setiap pengendara kendaraan roda 2 atau roda 4, terutama yang ngetren sekarang adalah roda 2, apabila dijumpai petugas dalam kondisi knalpot gelombongan, secara otomatis motor langsung ditahan untuk barang bukti. Tidak lagi STNK atau SIM, tapi langsung kendaraan yang ditahan. Karena apa? Nanti konsekuensinya kalau setelah motor ditahan, dalam artinya nanti silakan diambil setelah mengganti knalpot dengan yang standar, baru silakan boleh diambil. Itulah. Jadinya usahakan daripada adik-adik semuanya repot, nanti motor ditahan, terus baru ngambil knalpot asli, baru dipasang, baru motor boleh, mendingan dari sekarang, mulai sekarang tidak usah motor
anak-anakku semuanya memakai knalpot gelombongan. Kemudian usahakan juga, sekarang saya pantau setiap pagi saya melaksanakan komander wis di perampatan Kenteng, banyak sekali, terutama anak-anak muda dan yang itu banyak yang ngeblong atau tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Karena ini sangat bahaya sekali, sudah sering terjadi kecelakaan. Justru kalau kecelakaan itu yang rugi itu semuanya, terutama adalah dari yang musuhnya terjadi kecelakaan, bukan cuman yang ngeblong aja, tapi semua yang terlibat kecelakaan itu akan dirugikan. Kemudian juga jangan sekali-sekali misalnya berangkat sekolah sampai berboncengan 3, jangan sampai. Karena apa? Sangat-sangat membahayakan bagi diri kalian semuanya. Kemudian juga saya sampaikan, usahakan kalau bisa juga selama mungkin sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka, usahakan kalau berangkat sekolah atau pulang sekolah itu minta dijemput oleh orang tua atau kakak atau adik, supaya semuanya aman dan tidak ada suatu permasalahannya di jalan. Kemudian untuk lalu lintas, saya yakin sebenarnya saya masalah lalu lintas ini kan banyak sekali untuk materinya. Nanti suatu saat saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau diperkenankan saya untuk bisa suatu saat kalau sudah bisa tatap muka, saya diberi waktu untuk bisa tatap muka kepada anak-anakku semuanya di SMK Taman Siswa ini. Saya lebih senang. Nanti, karena apa? Karena saya lebih enak kalau tatap muka, dalam arti nanti kita bisa sharing apa kendalanya, kira-kira apa pertanyaannya, dan solusinya apa, itu segala hal. Enggak cuma lalu lintas, mungkin dalam hal anak muda dari kami, dari Polsek Nanggulan sangat siap sekali ya Pak Kepala Sekolah. Saya intinya pintu terbuka. Misalnya suatu saat ada jam kosong, tinggal dari pihak sekolah silakan menghubungi kepada kami, Pak misalnya besok hari ini tanggal sekian, jam sekian, ada jam khusus untuk pembinaan anak, misalnya durasinya 1 jam pelajaran, kami siap. Yang penting intinya nanti dalam hal pemberitahuan jangan mendadak, dalam arti misalnya 1 hari sebelum kegiatan kami dari Polsek Nanggulan adalah siap. Kemudian saya lanjutkan tadi kenakalan yang bersifat pelanggaran, kemudian yang berikutnya adalah vandalisme atau aksi coret-coret. Ini biasanya pada fase anak-anak antara usia kelas 3 SMP, berarti kelas 9, 10, dan kelas 11. Itu biasanya fase-fase anak yang ingin menunjukkan jati dirinya. Nah itu, kalau ini tidak diarahkan, kalau ini tidak banyak masukan atau kita cuek kepada anak-anakku semuanya, secara otomatis kita jangan sampai nanti kebablasan. Sehingga karena aksi vandalisme ini sudah juga masuk pasal KUHP, pasal 406 dan 412 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Kemudian saya lanjutkan, siapa yang dikatakan remaja tadi sudah. Ya, ini saya lanjutkan masalah tadi sudah, masalah narkoba. Ini saya lanjutkan masalah jenis-jenis naspa, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Ini adalah contoh-contohnya. Dan saya sedikit cerita aja, pengalaman kemarin waktu saya dinas di Polsek Wates, ini masalah narkoba. Ini ada suatu kasus
pada saat itu anaknya sudah kelas, berarti kelas 12. Pada saat dia melaksanakan ujian, dia tidak ikut ujian. Karena apa? Dianya bisa melaksanakan ujian setelah dijemput atau diantar dari petugas lapas. Karena apa? Karena terlibat perampokan yang ada di Sleman. Kenapa dianya sampai terjadi perampokan yang sangat begitu sadis? Karena apa? Gara-gara dianya mengkonsumsi narkoba yang sudah kecanduan. Informasi dari Bapak Ibu Guru bahwa yang bersangkutan awalnya emang dianya adalah perokok berat. Kemudian pada saat dia sekolah, sebelum dia ketangkap, pada saat dia sekolah dianya sering menyendiri. Kemudiannya dianya sering diam. Pada saat jam proses belajar mengajar, anak tersebut banyak diam dan mengantuk. Dan anak tersebut tertutup. Jarang sekali dianya berbincang-bincang dengan atau terbuka kepada orang lain kecuali kepada teman yang begitu akrab. Itu awal mulanya seperti itu, dan akhir-akhir dianya sebelum ketangkap, dianya jarang sekali masuk sekolah itu, jarang masuk. Karena apa? Awalnya dianya punya uang atau minta uang bisa mengcover untuk beli narkoba. Kemudian selanjutnya karena dia sudah tidak bisa lagi mencari uang, dianya nekat sama temannya melakukan perampokan di wilayah Sleman. Sehingga ketangkep dianya dan melakukan proses di wilayah Sleman. Itulah gambarannya. Jangan sampai kepada anak-anakku semuanya, apalagi kelas 10 ini, jangan sampai kejadian seperti tadi yang saya sampaikan itu sampai terjadi di sekolahan ini. Karena apa? Di samping satu akan mencoreng nama sekolahan, otomatis itu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga ya diri kalian sendiri. Karena apa? Nanti kalau sudah terjerat hukum, secara otomatis anak-anakku semuanya sudah, nanti masa depannya sudah, paling tidak kalau membuat SKCK itu sudah ada catatan khusus pernah melakukan tindak kejahatan. Jadinya ibaratnya kalau singkatnya madesu, masa depan suram. Nah, usahakan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada anak-anakku semuanya. Karena apa? Anak-anakku semuanya ini adalah calon-calon generasi penerus bangsa. Siapa lagi kalau yang mengganti saya, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, siapa lagi kalau bukan adik-adikku semuanya. Karena apa? Karena adalah tulang punggung calon-calon generasi penerus bangsa dan negara adalah kalian semuanya. Apalagi misalnya ada yang mempunyai cita-cita menjadi Pak Polisi misalnya saja. Itu mulai sekarang kelas 10, nanti Anda udah persiapan, dalam arti persiapan lebih mantap lagi nanti kalau kelas 11. Siapkan mental, siapkan fisik, latihan apa-apa yang perlu diperlukan, itu sudah disiapkan dari mulai kelas 11. Karena apa? Nanti kelas 12 itu sudah setelah, walaupun belum ada kelulusan, udah diberi kesempatan untuk bisa mendaftar di kepolisian. Siapa tahu kalau sudah persiapan awal matang dari awal, secara otomatis nanti dalam hal pelaksanaan seleksi di kepolisian akan menjadi lancar. Begitu begitu lulus langsung masuk di pendidikan kepolisian. Siapa lagi yang tidak bangga? Dari sekolah bangga, dari orang tua bangga. Itu makanya usahakan betul-betul kalian dalam melaksanakan sekolah, ya mungkin kalau sekarang kan belum ada kegiatan tatap muka, masih kita belajarnya daring dari rumah, tapi usahakan jangan terus putus asa, kalau enggak ada kegiatan di sekolah, saya santai di rumah berbuat dan apa-apa dan jangan. Mulai sekarang siswa semuanya harus mempunyai planning, harus punya perencanaan. Dalam arti kalau sudah mulai kelas 10,
itu sudah fasenya kita harus dalam kita meniti karir ke depan itu harus sudah paling tidak harus sudah perencanaan. Saya setelah lulus SMK, saya misalnya mau kuliah, bagus. Misalnya saya nanti, wah saya pengen jadi Pak Polisi Pak, secara otomatis nanti kelas 11 sudah harus mempersiapkan hal-hal untuk persiapan menjadi polisi. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada adik-adik semuanya, insya Allah kalau mempunyai tekad kita hidup untuk yang lebih baik, harus kita hidup harus punya perencanaan yang matang. Dalam arti di sini mulai sekarang, dalam arti mulailah kita hidup untuk tertib. Dalam arti kalau segala sesuatu kita mulai dengan tertib, insya Allah kita akan enak. Ke depannya tidak, suatu saat insya Allah tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan-permasalahan. Kita enak misalnya, yang paling mudah kita tertib di rumah. Di sekolahan kita juga tertib dengan orang tua, dengan guru dan sebagainya, kita tertib. Kita misalnya di musim pandemi ini usahakan jangan sekali-sekali kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan sekali-sekali kita main di luar atau keluar rumah. Cukup di rumah saja. Dalam arti apa? Sekarang pandemi ini sangat mengerikan sekali. Dengan adanya virus yang dari India, virus Delta itu sangat-sangat penyebarannya itu sangat-sangat mengerikan sekali. Karena apa? Konsekuensinya kalau misalnya Anda keluar rumah dan nanti terpapar virus Delta itu, secara otomatis pulang di rumah satu keluarga secara otomatis itu akan nanti tertular. Maka usahakan mulai sekarang selalu jaga kesehatan, selalu protokol kesehatan, kemudian banyak minum vitamin. Paling tidak minum vitamin 1 kali. Yang penting paling utama jangan sering keluar, jangan sering berkerumun. Misalnya keluar, yang penting intinya ada keperluan apa yang itu baru bisa keluar. Jadinya usahakan kepada semuanya saja, tidak kepada siswa, juga kepada Bapak Ibu guru semuanya. Itu usahakan kalau tidak penting sekali, usahakan kalau berkerumun jangan. Tujuannya apa? Untuk kesehatan kita semuanya. Kalau kita hidup tidak enak, katanya kalau yang sudah terpapar itu paling tidak memakan waktu sampai 14 hari itu baru bisa pulih. Itu pun kalau terpaparnya agak parah itu sampai masuk rumah sakit itu lebih mengerikan lagi. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan siswa semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita sama-sama untuk memerangi sekarang COVID-19 atau yang sekarang baru ngetren virus Delta, supaya kita berdoa bersama ke depannya semoga virus tersebut cepat hilang. Kita dalam proses belajar mengajar, proses di sekolah, di rumah, dan kita dalam bekerja, kita akan kembali seperti semula dengan kita tidak ada was-was lagi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya, kelas 10 yang telah secara resmi menjadi siswa di SMK Taman Siswa Nanggulan ini. Yang penting intinya selalu hormat pada orang tua, hormat pada Bapak Ibu guru, dan selalu mentaati tata tertib sekolah. Insya Allah dan yang terakhir harus banyak berdoa. Insya Allah ke depannya kalau kalian menjadi calon-calon generasi muda yang baik dan bagus, berprestasi, insya Allah Indonesia akan semakin maju dan semakin maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.